sekarang ini banyak serangan-serangan, banyak fitnah, tidak perlu dilawan, tidak perlu, senyumin saja. Kalau Bapak Ibu lihat atau membaca rilis dari lembaga survei, kalau surveinya jelek, berarti kita harus kerja keras lagi. Gibran sebut serangan dan nyinyiran usai putusan MK adalah fitnah. Gibran mulai tebar play victim, sok tersakiti. Rakyat sudah cerdas, ente cawapres ilegal. Yang pertama, masalah nyinyir, kemudian fitnah, dan berkomentar negatif. Kalau masalah nyinyir dan berkomentar negatif, masalahnya apa? Masalahnya Gibran ini maju sebagai cawapres dari Prabowo Subianto dengan jalur yang nggak normal, dengan cara-cara yang menyalahi konstitusi. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Baca Wapres dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka, melakukan konsolidasi ke kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu 12 November. Di hadapan ribuan pendukungnya, Gibran mengatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran optimistis menang satu putaran pada Pilpres 2024. Kegiatan itu dihadiri ribuan warga Palembang serta tim pemenangan Prabowo Gibran. Dilaksanakan di Dining Hall Jakabaring Sport City, Kota Palembang, Minggu 12 November. Dirinya meminta kepada semua pendukung untuk tidak menanggapi serangan nyinyiran serta fitnah yang dituduhkan kepadanya. Selain itu, ia juga meminta semua tim untuk lebih banyak bekerja daripada menanggapi hal yang negatif kepada capres pasangan Prabowo Subianto dan Gibran. Ia menambahkan semua tim pemenangan dan pendukungnya untuk tidak menjelekan pasangan capres lain dan fokus pada upaya pemenangan Prabowo Gibran. Nah, dari pernyataan ini saya menangkap ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Gibran. Yang pertama, masalah nyinyir fitnah dan berkomentar negatif, juga masalah panik dan takut kalah. Kalau soal masalah nyinyir dan berkomentar negatif, semua orang yang berpikiran waras, berpikiran normal pasti akan nyinyir dan mengeluarkan komentar negatif. Sebab Gibran ini maju sebagai cawapres dari Prabowo dengan jalur yang tidak normal, dengan cara-cara yang menyalahi konstitusi. Ketika undang-undang kemudian diotak-atik, hukum dipermainkan, ada intervensi di sana. Terbukti dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kemarin mengatakan bahwa putusan dari Anwar Usman ada intervensi dari pihak luar, meskipun sampai sekarang belum dibuka siapa yang intervensi. Tapi ini jelas melanggar konstitusi, bahwa dia adalah cawapres ilegal, itu benar adanya. Jadi, jika ada yang dituding bersentimen negatif, justru yang dilakukan Gibran itu justru sesuatu yang negatif. Dan kalau bicara masalah fitnah, tidak ada yang fitnah. Ini semuanya fakta kok. Dari apa yang dia lakukan ini untuk menggiring opini seolah dia ini difitnah. Dia seolah adalah seorang korban, play victim, untuk meraih simpati publik. Bagi kalangan anak muda, Gibran ini bukan cerminan atau perwakilan dari kaum muda. Dia justru malah menjerumuskan kaum muda yang ada. Dia menjadi contoh buruk bagi seluruh kaum muda yang ada di Indonesia. Justru Gibranlah yang sekarang sedang panik dan ketakutan. Mereka takut kalah telak. Saking takutnya kalah, pemasangan baliho yang sangat banyak dikerahkan, tim yang gemuk meskipun banyak masalah dibanggakan. Tukang komentar di berbagai sosial media pun dikencangkan. Dan sudah pasti, tukang komentar ini tidaklah gratis. Sama juga dengan pengerahan influencer seperti Abu Canda, meski cara kampanyenya amburadul dan menjilat ludah sendiri, tetap saja dipaksakan mengangkat nama Prabowo. Dan nama Prabowo tidak terangkat-angkat. Terkenal iya, tapi digemari oleh rakyat kayaknya sih sudah mentok. Bahkan banyak personil dikerahkan untuk mencopoti baliho Ganjar Mahfud agar simpati publik beralih ke kubu Prabowo Gibran. Jadi ketakutan kubu sebelah semakin menjadi-jadi karena tidak banyak rakyat yang mendukungnya. Apalagi kasus pencawapresan Gibran yang disebut ilegal semakin membuat kacau kubu mereka. Kubu ini akhirnya tahu bahwa dukungan Jokowi atau bahkan telunjuk Jokowi meskipun berada di depan wajah Prabowo tidaklah akan berpengaruh besar terhadap elektabilitas Prabowo Gibran, malah semakin anjlok. Rakyat pun sudah paham bahwa Prabowo tetaplah Prabowo. Meskipun diangkat oleh Jokowi atau didampingi anak presiden, maka Prabowo tetaplah Prabowo, yaitu seorang yang hanya berambisi saja. Seseorang yang sulit merasakan empati rakyat, dan bahkan yang tak bisa dilupakan adalah jejak pelanggaran HAM yang sampai sekarang masih diingat banyak orang. Bagaimana menurut Anda?
Kita nggak boleh alergi terhadap gugatan-gugatan baru apa, tapi kan yang pasti keputusan MK itu sudah final dan mengikat. Ya, saya nggak tahu celah hukum apa lagi yang mereka ajukan, tapi ya nggak apa-apa. Ini kan orang sudah mulai menyerang dari wilayah manapun gitu loh, dari soal hukum, politik dan sebagainya, dari dibilang Gibran itu anak ingusan, anak bocil, macam-macam lah. Playing victim, Noel Ebenezer sebut Prabowo Gibran diserang dari segala arah. Loh kok nyerang? Kan itu semua fakta busuk kubu kalian. Jelas halalkan segala cara gitu kok. Bukan masalah Gibran, bukan masalah generasi mudanya yang kita kritik. Kita setuju generasi muda itu terus berkarya untuk mengisi Indonesia Emas kelak. Carane, prosesnya yang ngawur itu loh. Zaman 2024 di Surabaya ini saya menyebutkan hendaknya masyarakat menyongsong dan melaksanakan pemilu dengan jujur dan adil, luber, jurdil, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Halo, berjumpa dengan JJ di channel Redaksi Jurnal. Kubu Prabowo Gibran tidak mau sibuk mengurusi serangan fitnah. Sebaliknya, pasangan beda generasi fokus dalam agenda pemenangan dan menjadikan fitnah sebagai vitamin penambah tenaga menghadapi Pilpres 2024. Itu kata kubu mereka. Wakil Ketua Komandan Relawan TKN Prabowo Gibran, Immanuel Ebenezer, menilai capres-cawapres yang dijagokan tidak terpengaruh sedikitpun atas serangan fitnah. Keduanya dianggap lebih mementingkan bagaimana membangun manusia Indonesia dan membawa negara mencapai kemakmuran. Kata Noel, kita lihat Prabowo Gibran kan fokus untuk bagaimana menyediakan perut rakyat supaya tetap gemuk, tetap membuat nutrisi ke otak mereka ada. Kemudian terkait yang paling penting adalah ada tabungannya. Noel menganggap serangan fitnah kepada Prabowo Gibran merupakan langkah kotor untuk mendelegitimasi keduanya. Sementara Prabowo Gibran asik saja memikirkan cara bagaimana untuk mensejahterakan rakyat. Ia juga meyakini serangan fitnah dilontarkan memanfaatkan putusan MK dan MK-MK. Padahal kedua putusan tidak membatalkan status Gibran sebagai cawapres. Kata Noel, artinya dari perut isi otak sampai punya uang itu yang ada di kepalanya Prabowo Gibran untuk rakyat. Saya takut orang-orang ini berharap republik ini chaos. Tapi saya yakinlah penegak hukum kita, TNI dan sebagainya sudah punya mengantisipasi hal seperti ini. Sebusuk apapun fakta soal permainan pelanggaran etika oleh pamannya Gibran Rakabuming Raka yang adalah anak kandung Jokowi yang sulung, itu tetaplah fakta yang harus diangkat terus-menerus. Tapi kok kubu mereka menganggap itu sebagai fitnah dan serangan? Saya kira ini jadi sebuah presiden buruk bagi bangsa Indonesia yang kita cintai. Presiden bagaimana reformasi bukan hanya balik ke titik nol, melainkan mundur lebih parah daripada Orde Baru. Jadi jangan sembarangan sebut relawan Ganjar bikin fitnah, karena kami hanya memaparkan fakta dan berikut fakta-fakta menjijikkannya. Fakta pertama, Gibran lolos karena putusan MK yang melibatkan pamannya. Ini sudah ditulis dengan jelas oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kalau disingkat jadi MK-MK, jangan ngeres bacanya. Nah, kemudian fakta kedua, pendaftaran KPU Prabowo Gibran dilaksanakan setelah Gibran diputus oleh MK untuk boleh masuk ke kontestasi Pilpres. Kontestasi Pilpres ini memang sudah disetting sedemikian rupa agar Gibran bisa dipilih oleh si pecundang Pilpres 2 kali itu. Nah, setelah fakta, mari kita masuk ke dalam opini. Opini publik ini mengerucut ke dua hal. Dua opini yang saling mendukung satu sama lain membuat Ganjar dan Mahfud namanya naik. Jelas ada kecurangan yang akan terjadi kalau begini. Lantik saja kalau begitu. Opini pertama didasarkan pada fakta bahwa MK tidak mengabulkan batasan maksimal usia cawapres di bawah 70 tahun. Prabowo tetap bisa lanjut. Kenapa? Banyak yang beropini bahwa memang si tua Prabowo yang sudah di atas 70 tahun itu masih nafsu berkuasa. Memang nafsunya ini nggak tanggung-tanggung. Jokowi yang sempat dituduh PKI, anak orang Singapura oleh gerombolannya pun dijilat habis-habisan. Opini kedua, dari fakta bahwa MK meloloskan Gibran itu memang membuat masyarakat muak sama keduanya. Jadi bagaimanapun juga apa yang dikatakan pendukung Ganjar dan Mahfud adalah fakta. Jikapun opini mereka betul kok.
Bagi relawan Ganjar, gak usah khawatir. Apa yang kalian bicarakan soal pemimpin karbitan yang uangnya banyak itu fakta kok. Tidak ada yang fitnah. Selama itu berdasarkan fakta-fakta lapangan, intinya memang hal tersebut dilakukan demi meloloskan putra mahkota. Asalkan kita tetap berdasarkan fakta lapangan yang ada dan keputusan MK yang dianggap ada pelanggaran etika berat yang dilakukan oleh iparnya Jokowi, Prabowo Gibran, jelas pasangan karbitan, dan itu fakta. Kalau masih dibilang hoax ya artinya mereka yang panik. Ganjar Mahfud yang paling baik dipilih. Jadi bagaimana menurut Anda?